Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas R7T dan R11. Di pagi ini, di kesempatan pagi ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi berikutnya, yaitu materi ke-10 sebelum minggu depan kalian akan menghadapi ujian tengah semester. Nah, bicara mengenai analisa kebutuhan dalam membangun situs e-commerce, kita perlu membuat bisnis plan-nya dulu dan strategi pemasarannya yang sudah jelas bagaimana nantinya targetnya akan kita harapkan. Nah, jadi kita bisa berharap bahwa dalam membangun situs e-commerce itu Anda tidak tahu apa yang Anda akan jual. Jadi dan juga bagaimana Anda menjual dan membangun loyalitas pelanggannya itu Anda tidak mengerti bagaimana strateginya. Jadi harus tahu, harus paham. Jadi kenapa? Yaitu adalah Anda harus tahu apa yang akan Anda jual, yang kedua, dan bagaimana membangun loyalitas pelanggan. Nah, terutama bicara produk utama apa yang nantinya Anda ingin berikan atau Anda ingin jual ke konsumen. Kemudian dilihat dari unik produk yang seperti apa, sehingga bisa membedakan dengan produk-produk yang lain yang sama. Misalkan Anda menjual boba, gitu ya. Nah, kira-kira boba yang Anda jual ini bedanya apa dengan boba yang rata-rata yang sudah dijual oleh produsen lainnya di pasaran ya. Dan metode utama apa yang Anda akan terapkan sebagai target untuk pemasaran. Nah, jadi pertanyaan tersebut jawabannya akan berubah seiring dengan berjalannya waktu, tergantung dari kebutuhan pasar seperti apa. Dan juga memposisikan produk dengan benar. Jadi Anda harus tempatkan produk sesuai dengan target pasar Anda. Nah, product positioning ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan suatu strategi pemasaran. Dengan positioning, Anda akan bisa lebih berkonsentrasi pada pasar atau market yang ingin diraih, sehingga Anda memiliki peluang menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. 3, yaitu dengan mengumpulkan informasi pelanggan. Walaupun privasi pelanggan merupakan masalah yang besar, tapi pada saat yang sama Anda harus mengumpulkan informasi ini dengan tujuan bagaimana mencapai target pemasaran. Ya, tidak harus seperti kartu kredit ya, dari satu agensi ke agensi yang lain, tapi Anda bisa bisa gali informasi pelanggan dengan cara yang polite dan bijaksana. Ya, bisa jadi ketika Anda membeli produk, Anda diminta masukkan dan sebagainya. Nanti dengan promo nanti dapat voucher atau dapat promosi yang menarik minat pelanggan. Jadi
nggak seperti orang kredit ya, jadi terlalu maksa. Jadi kalau kita misalkan ibaratnya tidak terlalu memaksakan pelanggan juga akan merasa ini produknya worth it dan perlu dikasih loyalitas lebih kepada produk tersebut. Nah, itu sebagai inti strateginya. Keempat, hilangkan hambatan untuk membeli. Jadi biasanya salah satu keburukan dari situs e-commerce adalah mengharuskan semua orang untuk mendaftar dapat melakukan sebelum melakukan pembelian. Nah, ini sangat dikhawatirkan. Karena apa? Orang kan pengen butuh cepat gitu ya. Dalam misalkan ingin membeli produk di situs A gitu ya. Dia tuh pengen lihat dulu barangnya seperti apa. Nah, baru ketika sudah diputuskan, baru dia lakukan pembayaran. Sebelum pembayaran baru mendaftar. Itu yang benar. Nah, kalau baru mau lihat saja sudah diharuskan mendaftar, ya nanti akan kehilangan pelanggan setia nanti. Yang kelima, ciptakan pengalaman sosial. Jadi kunci pentingnya di sini adalah mengarahkan traffic pelanggan itu pengunjung itu ke situs Anda dengan menggunakan media sosial. Nah, jadi media sosial ini dapat memaksimalkan semua potensi yang Anda ingin lakukan, ya, dan Anda bisa menciptakan pengalaman itu sendiri. Pengalaman dari bagaimana pelanggan melakukan behavior dalam belanja suatu produk di situs kalian. Terakhir adalah kondisi ini itu dia terakhir ya. Yang kedua, bagaimana cara menganalisa website. Nah, analisa website sebelum mulai meningkatkan speed dari kecepatan loading website, ada baiknya kita benar-benar tahu bagaimana kinerja website kita. Mulai dari memperkirakan berapa banyak pengunjung dalam satu hari, dalam satu kunjungan, berapa peaknya setiap harinya, dan berapa rata-rata pengunjung yang datang di setiap harinya. Itu kita bisa perkirakan, bisa hitung. Banyak ya tools yang bisa kita gunakan. Contohnya di sini tools yang didapatkan dari Google, seperti Google Analytics, Google XP Tools, Google Webmaster. Kalau misalkan kalian seorang YouTuber juga bisa, di YouTuber juga ada. Misalkan kalian seperti saat ini ya, saya gunakan di sini, saya bisa melihat kira-kira berapa banyak penonton ya, atau berapa banyak mahasiswa yang sudah melihat video saya. Itu saya bisa lihat di YouTube Analytics. Di situ bisa kelihatan. Nah, kemudian mengenai klasifikasi situs web. Nah, ada informasional, yaitu di mana situs web hanya menyediakan informasi tentang perusahaan serta produk dan jasanya. Kemudian interaktif, di mana situs web yang memfasilitasi komunikasi dan saling berbagi informasi antar konsumen perusahaan. Attractors, fitur-fitur situs web yang menarik dan mengundang interaksi pengunjung yang menjadi sasaran konsumen. Dan terakhir adalah transaksional, di mana situs web menjual atau mempertukarkan produk dan layanan secara online. Nah, dalam membangun situs web itu harus diperhatikan berikut dengan tahap-tahapannya seperti apa. Pertama, kita tentukan dulu web hostingnya, mau kita gunakan seperti apa. Anda bisa sewa gitu ya, atau Anda bisa beli hostingnya. Ada banyak ya beberapa provider yang menyewa atau memberikan jasa